Ya, ini ke temanya. Ya. Gimana ceritanya mengenai tadi kan mengenai awal mula ke Makassar. Ya. Sekarang bagaimana ceritanya mengenai awal mulanya mengenal IMM? Jadi pertama sudah sebelum kita masuk ke Universitas Muhammadiyah Makassar, kita sudah mengenal IMM ini di UMM. Di UMM. Malang. Jadi kan banyak senior-senior kita itu sudah memang menjadi pengurus di sana. Ada di pimpinan komisariat, ada. Jadi itu diperkenalkan. Nanti kalau masuk ke Universitas Muhammadiyah, apapun namanya, cari itu yang namanya IMM. Cari itu. Silakan berproses dalam IMM. Ya, silakan berproses dalam IMM. Di sana banyak ilmu yang didapatkan. Di sana banyak teman baru yang akan dapatkan. Di sana banyak pengalaman-pengalaman yang tidak ada dalam mata kuliah di kampus itu. Jadi itu semua didapat di IMM. Nah, begitu. Jadi kita mengenal IMM itu sebelum masuk ke universitas. Kalau sudah masuk ke universitas, kita tinggal cari aja IMM itu di mana. Saya sudah cerita tadi pertama. IMM itu nggak pernah menyentuh kita, nggak pernah menyapa kita ya. Kita cari itu. Setiap ada kegiatan, coba lihat temanya apa ini, siapa yang buat ini. Kalau acara di kampus pasti yang buat, kalau bukan fakultas, prodi. Kalau bukan prodi, lembaga LDK. Kalau bukan LDK, itu namanya organisasi IMM. Pasti itu. Karena IMM itu masuk ke kategori ini ya, organisasi kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Nah, karena seperti gimana tadi mengenai sifat-sifat mahasiswa, karakter mahasiswa pasti akan terbentuk jika ia bergabung dalam organisasi seperti ini. Karena kalau kita jadi mahasiswa emang sekedar ikut SKS itu emang nggak bakal cukup, nggak bakal cukup. Emang nggak cukup sebanyak pun SKS yang kita dapati emang nggak bakal cukup jika tidak ikut dengan organisasi gitu. Karena kuliah itu yang utama, organisasi itu nomor 1. Ya. Nah, begitu lah ya. Masuk kelas nomor 2 gitu. Iya, masuk kelas nomor 2 absen sama teman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengenal IMM ini, baru setelah saya mengenal IMM ini, baru saya tahu karakter IMM. Baru saya merasa nyaman. Merasa seluruh kegiatan IMM buat, saya selalu ikut. Sampai saya menjadi waktu itu ada pentas seni. Alhamdulillah kita mendapat juara 2. Pentas seni waktu itu kita ikuti. Tampilnya apa? Pidato 3 bahasa. Waktu itu 3 bahasa, dan mungkin di Facebook saya itu masih ada sejarah itu ya. Mungkin kalau kita postingan tahun 2016 entah 2015 ya, kita ulang-ulang lagi karena kan Facebook yang mengingat. Biasanya Facebook mengingatkan kita ya gitu. 4 tahun lalu. Yang penasaran cek Facebooknya aja. Apa nama Facebooknya? Nama saya T. Saiful Basri. Jadi cek postingannya itu. Oke nih, selanjutnya itu mengenai pengalaman di IMM. Seistimewa apa sih pengalaman di IMM yang dirasain, mulai di Makassar ataupun yang di Aceh gitu? Saya pengalaman di IMM yang paling saya ingat, saya suka marah-marah. Ketika saya menjadi pengurus Fakultas Agama Islam, semenjak saya menjadi pengurus di fakultas, IMM di fakultas, saya termasuk orang yang suka marah-marah. Suka marah-marah ya, emosian kepada kader-kader yang memang belum berubah. Marahnya dalam perihal dakwah istilahnya. Dakwah, kan? Memang harus seperti itu cara berdakwah ya. Iya. Kan? Itu yang paling diingat dan paling berkesan di Makassar tuh ya. Kalau dulu semuanya di cabang. Kalau di cabang semuanya yang paling saya berkesan itu banyak. Makanya puisi-puisi yang tadi itu itu memang sangat banyak pengalaman saya alami ketika saya memimpin IMM Kota Usmai. Iya, gitu. Dan itu mungkin tidak bisa saya ungkapkan. Kan saking banyaknya. Ya. Paling berkesan kayak waktu Musda kemarin. Musda kemarin itu sangat berkesan sekali karena banyak kemasukan gitu, banyak kesurupan, kemudian sampai harus pindah penginapan, kemudian harus
cepat-cepat dievakuasi Iya. kan. Jadi memang banyak sejarah ataupun banyak pengalaman ketika saya memimpin IMM Kota Lusmai. Jadi ada duka, ada suka kan, ada emosi juga, ada harus diredam emosinya. Jadi campur aduk lah. Ya. Memang seperti itu kita kalau memimpin misalnya. Penuh dengan dinamika, penuh dengan permasalahan, penuh dengan sukacita gitu. Jadi itu bagian bumbu-bumbu daripada organisasi ya. Begitu juga nanti Rifan ketika di Jogja kan akan merasakan bagaimana aura IMM-nya, ketika pulang ke Aceh bagaimana aura IMM-nya. Jadi itu bagian daripada bumbu-bumbu untuk Sedang berlangsung. nah, begitulah. Ya. Berarti itu cabang Kota Lusmai sudah digerakkan oleh teman-teman yang pengurus yang baru berarti ya? Iya. Itu Sekarang itu pelantikannya sudah atau sedang proses proses penyusunan pengurus untuk ke depan. belum fix berarti ya? Belum fix. Jadi sedang melobi lah kan. Sedang disusun pengurus ke depan. Jadi saya siap untuk mendampingi adik-adik ataupun kader-kader yang baru. Tapi kalau saya untuk menjadi pemimpin di IMM Kota Lusmai mungkin saya sudah harus beristirahat. Ya. Tapi kalau emang ingin membantu geraknya di belakang saya. Geraknya di belakang, geraknya di pengkaderan ya. Iya, iya. Jadi seperti itu memang. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya itu mengenai pesan nih, yang pesan untuk mahasiswa baru tahun ini. Gimana sih ini aku jadi mahasiswa tahun ini? Apa sih tipsnya? Apa sih sarannya yang bagus untuk saya? Apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Ini bakal kita tanya sama alumni mahasiswa. Tapi sekarang masih sekarang mahasiswa juga. Maksudnya alumni mahasiswa S1. Jadi kalau kita pertama masuk kuliah pasti kita pelongo-pelongo dulu, pura-pura nggak tahu ini bagaimana cari. Jadi pertama itu tipsnya kita harus mengenal dulu lingkungan kampus kita. Kita harus kenal dulu lingkungan. Misalnya yang paling pertama adalah kita kenal dulu sudut-sudut kampus itu harus kita kenal. Karena itu akan menjadi sejarah kalau kita sudah selesai dari kampus itu. Itu kampus itu saya seluruh sudut-sudutnya saya sudah kenal tuh. Nah, makanya harus cari dulu ini dulu kita harus mengenal dulu pojok-pojok kampus, sudut-sudut kampus itu harus mengenal dulu lingkungannya. Yang kedua, kita harus mengenal teman-teman kita. Nah, tadi sosial. Teman-teman kita itu harus kita kenal. Memang baru pertama kan agak sama seperti orang pacaran gitu ya. Orang baru pertama itu rasanya malu-malu gitu. Teman-teman itu malu-malu di kampus. Jadi besok itu akan menjadi akrab terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru cari lembaga, cari organisasi. Itu akan menjadi ilmu tambahan kepada kita kalau kita berorganisasi. Jadi seperti itu kalau kita pertama-tama untuk mahasiswa baru ya. Jadi mahasiswa baru itu perbanyak membaca, perbanyak referensi agar apa? Agar menjadi mahasiswa itu betul-betul berprestasi, betul-betul hebat. Jadi selesai daripada kuliah itu akan menjadi mahasiswa yang memang bisa diandalkan. Kalau saya sering mengatakan mahasiswa ini harus rakus. Rasional. Rasional itu kalau berpikir itu nggak boleh langsung diterima, nggak. Misalnya ada isu satu, harus kritis. Harus rasional, berpikir nggak, masuk akal nggak? Itu harus R yang pertama. Yang kedua analisis, menganalisa dulu. Kalau ada satu berita ini, itu harus dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung udah diterima secara rasional, tapi nggak analisis dulu gimana. Jadi menganalisa sesuatu itu, diicip-icip dulu lah bahasanya ya. Dirasa-rasa dulu, benar nggak? Ya. Yang ketiga adalah kritis. Jadi kita harus mengkritik. Setelah kita analisa, setelah masuk akal, kita harus kritis. Harus misalnya ini, menurut saya ini cupnya harus diperkecil lagi karena memang udah enak kopinya, tapi ini harus diperkecil lagi. Ini bagian kritis saya. Mantap. Universal itu harus berpikir secara meluas. Jangan berpikir
kita cuma di salah satu sudut aja. Situ Itu yang menjadi kita biasanya apa? Sering menjustis, sering memvonis orang. Karena apa yang kita lihat? Ya tidak secara universal. Coba lihat secara global, lihat secara universal. Jangan lihat secara sepihak itu ya. Jadi agar kita bisa mengambil suatu kesimpulan itu nggak tergesa-gesa gitu. Yang terakhir adalah sistematis. Kita harus mendata semuanya, harus sistematis. Jadi jangan ada sesuatu yang hilang. Ketika kita memutuskan sesuatu perkara, itu tidak ada yang tinggal. Semua include secara sistematis. Jadi mahasiswa itu pesan saya harus rakus. Rakus. Ya ini buat teman-teman yang belum tahu rumus rakus saya ini lihat. Rasional. Apalagi? Analisis, kritis, sistematis, dan universal. Universal dan sistematis. Rakus. Jadi mahasiswa itu harus rakus. Mantap. Karena apa mahasiswa itu? Mahasiswa itu kan agent of change. Ya, agen perubahan. Jadi kalau agen itu adalah orang yang melanjutkan estafet. Jadi kalau tidak bisa menjadi agen perubahan kepada orang banyak, jadilah agen perubahan kepada diri sendiri. Nah, minimal diri sendiri. Diri sendiri aja bisa berubah luar biasa. Ya. Ya kan? Jangan, saya nggak bisa menampung seluruh aspirasi rakyat. Saya oke, nggak apa-apa. Berarti saya berubah aja, sudah alhamdulillah. Nah, itulah mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu harus rakus. Jangan rakus makan, tetapi otaknya nggak jalan gitu ya. Ini kalau makan 2 piring. Otaknya nggak jalan. Ketika diajak kritis, diajak diskusi, nggak ada ide-ide cemerlang. Ya kritis mulutnya. Kan makanya harus ada 5-5-nya rakus ini. Jangan cuma ada memiliki, dia kadang memiliki aja kritis. Jadi kemana-mana kritis saja dia. Solusinya nggak ada. Apapun dikritisi, ilmunya nggak ada. Itu dia. Jadi mahasiswa harus seperti itu. Sedikit saya kasih tips juga mengenai mahasiswa ini. Dari sekian banyak siswa-siswa yang lulus dari sekolah menengah atas SMA, SMK ataupun MA itu sangat banyak. Hanya sebagian kecil, sekitaran setengah yang mampu dan punya kesempatan lanjut ke tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi berarti kalau kalian sekarang sudah jadi mahasiswa, berarti kalian salah satu orang yang beruntung. Ya. Jadi jangan sia-siakan keberuntungan tersebut. Nah, ayolah bareng-bareng kita memperbanyak ilmu, baik itu mengenai yang kita dapatkan di SKS, baik itu yang kita dapatkan di organisasi seperti IMM, baik itu yang kita dapatkan dari masyarakat, apapun lah itu. Ayo kita manfaatkan keberuntungan yang kita dapatkan. Betul kan? Betul. Karena nggak semua orang beruntung kayak kita beruntung. Alhamdulillah banget kita mendapatkan salah satu keberuntungan tersebut. Gimana, ada tambahan nggak tips dan trik untuk teman-teman kita yang terutama yang baru jadi mahasiswa? Ya, jadi boleh ya di bawah ini ya. Boleh ya di komentar ya. Ya. Yang nonton, yang punya kesan dan pesan ataupun punya trik khusus, isi aja di kolom komentar. Karena ini obrolannya memang bebas. Ini memang kita bebas. Karena kita pojokkan, kita zoomkan ke suatu tema enggak. Ini karena obrolan mungkin perdana ya. Pernah kita pakai gitu, obrolannya bebas. Mungkin nanti akan menjadi sebuah pembahasan baru apabila ada tema-tema yang milenial yang baru nanti ke depan ya. Akan kita perbanyak. Obrolan santai itu harus kita perbanyak. Karena apa? Untuk menjadi referensi kita, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Ya, betul. Dan yang terakhir, pesan terakhir untuk mahasiswa baru tahun 2020, selagi masih punya kesempatan dan tidak terlambat kesempatan kita, ayolah bareng-bareng kita gabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, supaya lebih banyak kita dapatkan mengenai
ilmu-ilmu, baik itu ilmu sosial, ilmu apa itu, apapun yang pasti dalam bentuk dan bidang apapun ilmu yang kita dapatkan, pasti ilmu itu akan beruntung untuk kita. Ya, benar sekali. Itu memang terbukti. Saya sendiri gabung di IMM itu baru sekitaran setahun, dan itu bukan suatu hal yang lama. Itu masih termasuk hal yang baru-baru kalau masih setahun. Bagaimana tuh perasaannya? Tapi yang saya dapatkan sangat wow malah. Bahkan ini video ini saya buatkan karena saya sudah bisa di IMM. Ini saya mengenai editing, mengenai persiapan recording ini saya bisanya di IMM. Dan kalau kuliah di jurusan ini mahal ya? Mahal ya? Ya. Justru kalau kita nggak sanggup kuliah di broadcasting gitu ya. Kalau kuliah di jurusan yang mengajari mengenai persiapan ini, berapa SPP yang satu SPP kalau boleh bocor? yang pasti di atas 10 Di atas 10. Satu SPP kalau di kampus swasta tadi. Udah cukup berapa botol ini ya? Tapi saya dapatkan di IMM secara gratis. Syarat dapatnya cuma untuk hadir ke forum, cuma itu syaratnya. Itu luar biasa. Baru 1 tahun bisa edit begini. Ini ruangan ini banyak ini. Ini bukan studio. Banyak ini. Ini bukan studio khusus saya sih, ini salah satu pojok di kamar. Bukan hal yang wow ini. Ini luar biasa. Ya. Baik. Masih ada atau kita sudah tutup aja lah? Ini nggak ada obrolan terlalu panjang kayak jadi ya. Ya, nanti bosan. Ya. Jadi kalau lama-lama nanti bosan. Teman-teman kita jadi banyak habis kuota. Teman-teman nanti banyak habis kuota, nanti protes di Sepol di kota itu ya karena habis nonton. Kalau emang ada dari teman-teman sendiri, kalau emang ada pertanyaan, mungkin yang mau nanya silahkan tanya aja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab insyaallah. Atau kalau emang ada yang punya pertanyaan secara pribadi ke Kanda Saiful, DM aja di Instagramnya Saiful Basri. Itu di Instagramnya. Dan kalau emang mau Facebook silakan. Ada. Sama. Saiful Basri. Di Saiful Basri. Seluruh sosial media di Saiful Basri. Nggak ada berubah-berubah. Yang mau naik secara personal cari aja dulu. Di Saiful Basri. Kemudian satu lagi, kalau ada tema-tema yang baru bolehlah di komentar. Cocoknya nanti Kak Rifan, nanti bahasnya tema ini ya. Ke depan tema ini ya. Kita undang lagi. Atau kita main game. Game show misalnya apa gitu, pertanyaan spontan jawab ya. Kalau salah dapat hukuman gitu. Oke. Jadi kita bisa mengelahi artis-artis luar biasa. Yang penting jangan diajak nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, suara saya sangat jelek. Tadi puisi aja. Tadi puisi. tapi sudah wow banget tuh puisi tadi. Ya. Kita tunggu karya selanjutnya. Insya Allah saya rutin menulis. Ini puisi-puisi itu bagian daripada gubahan-gubahan yang memang harus kita catat. Ya. Berarti untuk kali ini sudah cukup lah kayaknya. Udah terlalu lama ini. Sebelumnya mohon banget untuk teman-teman yang nonton video ini tolong di-share, terutama buat mahasiswa berikut ini ya. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan. Jadi mohon banget untuk di-share. Persoalan like atau dislike itu terserah. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, terserah. Tapi kalau persoalan share itu mohon banget di-share supaya adik-adik kita yang masuk kuliah tahun ini mereka dapat mempersiapkan, dapat mengarahkan dirinya kemana sih saya harus mengarah gitu. Oke, baik, sekian dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.